Bisa kita mulai paketan. Bisa Bu. Kita ganti Ke layar sini. dulu. Gimana cara gantinya? Kalau di HP gimana caranya Bu ya? Bisa. Ada titik 3 Tat. Ada titik 3 di sebelah N itu atas. Habis itu ada latar belakang dan efek Tat. Nanti pilih dari apa Tat? Yang titik 3 di sebelah akhiri panggilan itu Ustaz. Ya. Ya, ada latar belakang betul. dan efek. Pilih latar belakang dan efeknya. Kalau saya setelan yang ada di situ Bu Yan. Iya, setelan kan Bu. Oh, berarti di atasnya. Oh, kalau di sini ada ini Bu, ada sesuaikan tampilan. Kalau dari atas kan Bu, ada layar penuh, ada buka picture in picture, ada latar belakang dan efek atau background kalau bahasa Inggrisnya Bu. Nah, ini Ustaz Pengki udah Terus saya ganti buat nih. setelan ya. Tapi foto sendiri. Ada. Bentar ya. Kalau anak-anak belajar tuh sering dia ganti kayak gitu Bu. Iya. Tunggu ya. Bentar ya Nanda. Masih suara. Cuma kalau di HP kepotong ya Ustadz Pengki ya, Ustazah Halimah. Bisa kau bikin Nanda ini. Apa bikin layarnya? Setelan. Ini kayaknya HP-nya yang salah nih Bu ya. Iya Nggak Ustadz. ada. Iya Ustadz. Tunggu. Perjalanan Ibu di sini Bu ya. pakai laptop. Pakai Saya Chromebook pakai Ustadz. tab. Oh Bu pakai Sam tab, ya. tab bisa ada. Iya tab bisa kayaknya. Lagi coba-coba. Tadi saya bisa bikin background tapi mau nukar latarnya nih. Tapi lupa saya di mana saya ambil tadi Bu ya. Iya Bu, ada yang titik 3 di sebelah tutup panggilan Bu. Kalau di Ada, Bu, yang setelan, titik di 3. setelan di mana ya setelan? Sudah. Kalau di Tapi- setelan, tunggu Bu. Mana? Oh, enggak pula Ini. mau deh. Di setelan di video Bu, klik yang video. Oh, nggak ada di saya Bu. Saya di luar itu. Nggak ada di sini. Kalau umum Kan enggak ada kan? nggak ada juga, teks nggak ada juga. Beda kayaknya ininya. Tadi ada saya ketemukan, saya tukar video saya itu. Iya, Atau dicoba-coba lagi Bu. Nanti ketemu itu Bu, insya Allah. kalau gitu tolonglah dibantu Ustaz Zalimah. Itu keluar pula suara saya itu. Terekam. Ada nampak di kamera, di layar. Ada Ada Bu. Bu, ada. Suara saya terekam enggak? Ada Bu, terdengar Bu. Ini suara bohong kan? Oh, ini. Udah nggak apa-apa lah, biar aja lah. Siap Bu. Kita sensor Kok Bu. bisa ada suara? Kok ada suaranya nih Nanda? Oh, text on aktif. Udah, oke, start. Baik Bu.
Zameli udah bangun? Gasindi? Mister? Mana Ustaz Aan ini? Mana Kanti Zasindi? Ustaz Aan? Kurang tahu, Bu. Mana Kanti Mister? Nanti sibuk, Bu. Apa? Ada bisnis baru? Dah, oke, kita mulai. Baik. Udah siap, tak Pen? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mutiara Al-Madani, dalam hal ini membersamai kita, walaupun 2 minggu kemarin kita sempat melaksanakan evaluasi proses pembelajaran di SMP Islam Mutiara Al-Madani, namun malam ini kita kembali melihat dan memperbaiki serta mengevaluasi apa-apa saja yang perlu kita bahas pada proses pembelajaran, baik itu di intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Mungkin tidak banyak yang perlu kami sampaikan di sini. Ada baiknya kita dengarkan langsung arahan dari Ibu. Dalam hal ini kami mohon kesediaan dari Ibu Yayasan untuk memberikan arahan. Kepada Ibu, foto dan tempat disilakan. Ya, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa ditangkap dengan jelas ya? Bisa, Bu? Jelas, Bu. Ya, alhamdulillah. Saya nggak kelihatan mukanya. Ada, Bu. Nampak, Bu. Gunungnya, gunung, pantai, pohon-pohon tuh nampak, Bu. Ya. Ya, baik. Ya, kita agak fokus sebentar ya. Bapak juga ada di luar, nanti mungkin Bapak juga akan memberikan arahan sama kita semuanya ya. Jadi yang pertama terima kasih dulu untuk semuanya sudah bersedia hadir, meluangkan waktunya, karena kalau untuk online, untuk offline sepertinya agak susah kita menemukan jadwal. Kadang kalau waktu boarding juga fokus sama anak-anak, kemudian hari Sabtu juga masih fokus sama anak-anak. Kalau udah selesai sore juga udah pada capek ya. Jadi untuk itu semuanya mungkin kedepannya kita akan intens sekali 2 minggu melakukan komunikasi, minimal ya sekali 2 minggu kita melakukan komunikasi, paling tidak sekali sebulan kita melakukan komunikasi, evaluasi. Makanya Ustadz Arif ke depannya supervisi kepala sekolah dalam segala hal itu harus terus dicatat ya, masalah kedisiplinan. Jadi kita boleh sejalan, selangkah, seirama, tapi tentunya ini untuk kebaikan ya. Tapi kalau sekiranya ada di antara kita ada yang perlu dievaluasi, seharusnya ini poin yang harus dipisahkan. Maksudnya kita seiring sejalan tapi untuk kemajuan. Selamat datang Bu Diska. Jadi untuk itu Ustadz semuanya, ibu-ibu, Zah, kemudian ini yang perlu saya sampaikan. Berkali-kali saya sampaikan, sekolah ini sekolah baru. Tapi walaupun sekolah baru, kita mudah-mudahan seluruh guru yang tergabung di sini, mulai yang tergabung dari awal di masa pertengahan sampai yang sekarang ini, mudah-mudahan sudah lebih paham arah
visi misi, tujuan dan sekolah ini. Ya, Ustadz ya Zah, ya semuanya mudah-mudahan itu yang paling tidak 70% jiwa visi kita itu sudah ada di dalam jiwa KT masing-masing. Kemudian tentunya apa yang kita laksanakan harian itu merupakan misi untuk mencapai visi ya. Sekali lagi saya sampaikan, semoga Ustadz Pengki, Sister Alta, Ustazah Rian, Ustazah Cindy, Ustazah Meli, Ustazah Dika, Ustazah Halimah, semuanya sudah paham visi SMP kita. Makanya visi itu terpampang di aula, biar semuanya memang betul-betul hafal tanpa harus melihat teks ya. Udah hafal dia. Religius, apalagi Ustadz Pengki, itu ada di situ tuh. Kompetitif. Ya. Kemudian semua hal-hal yang kita lakukan dalam keseharian ini merupakan misi. Jadi kalau sudah Jasin di setiap hari di sekolah, Zahalima setiap hari di sekolah, Ustadz Andika setiap hari di sekolah, tanpa menghafal visi misi, udah paham sebenarnya. Jadi seluruh mata pelajaran yang diajarkan oleh guru semua itu, apakah itu mapel wajib, apakah itu mapel nasional, apakah itu mapel yayasan, itu semuanya adalah dalam rangka upaya mewujudkan visi. Yang kedua, kita buat juga di sini ada boarding, ada program unggulan kita. Itu juga dalam rangka upaya mewujudkan visi. Termasuk juga yang sedang kita kuatkan adalah kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler minat bakat siswa. Itu dulu juga semuanya dalam rangka penguatan visi kita. Jadi apa yang kita lakukan di harian, bulanan, semester adalah misi sekolah. Makanya Ustadz Aan, visi misi itu tidak hanya sekedar dipampang, tapi sebenarnya itu adalah tujuan yang harus kita capai. Jadi kenapa kita harus mencapai itu? Kemudian itu yang pertama Ustadz, yang harus terpatri di hati kita semuanya. Visi misi sekolah, visi sekolah, tujuan sekolah. Kalau misinya yang kita lakukan, kalau kita keluar dari koridor, berarti kita menjauh dari visi. Yang menjauh dari visi tidak akan pernah tersentuh kemajuan. Jadi ini yang harus kita wanti-wanti, Mister. Guru yang tidak taat, tidak disiplin, berarti menjauh dari visi. Itu udah otomatis itu, Ustaz. Jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan, seluruh guru berjalan, bergerak, berbuat apapun yang dia lakukan, dia berdisiplin, dia tanggung jawab, dia peduli, dia apapun, itu berarti mendekat kepada visi. Kalau dia mendekat kepada visi, berarti dia paham tujuan sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah ini udah berkali-kali saya bincangkan sama Ustadz Arif. Sekarang kan lagi gambar-gembor masalah full day school. Beberapa orang tua juga sudah sharing sama saya tentang full day school ini. Jadi begini tak, kita sebenarnya volume yang sudah kita lakukan dalam proses pembelajaran itu semuanya sudah memuat sebenarnya secara nasional. Apalagi ditambah boarding, kita nginap di sekolah. Sebenarnya sudah. Tapi kemarin ada beberapa orang tua diskusi dengan saya. Mungkin sudah disampaikan juga dengan ustadz-ustadz. Setelah mungkin nanti kita menemukan kesepakatan, kita akan melaksanakan rapat dengan orang tua melalui Zoom. Biar semuanya bisa ikut ya. Siswanya, anak-anaknya, orang tuanya, insya Allah kita lakukan Zoom bersama-sama. Biar Zahrian juga dari Bengkulu bisa ikut, semuanya bisa diikut juga. Jadi kalau kita semuanya sudah sepakat bagaimana penjadwalan, bagaimana pengelolaan kegiatan pembelajaran sekolah, kemudian bagaimana penjadwalan penyusunan kegiatan boarding, kemudian bagaimana kita mengolah kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Saya rasa kalau sudah fix, kita buat jadwal Zoom, rapat koordinasi dengan orang tua murid, tapi kita fix dulu semuanya.
Jadi kita hanya menyampaikan kebijakan-kebijakan sekolah lagi. Karena kalau kita buat rapat melalui Zoom, nanti kurang bagus efeknya, banyak opsi. Jadi yang kita kuatkan sekolah dulu, kita susun kita sepakati malam ini, kita rapat ya, kita rapat. Jadi saya mohon yang hadir di sini bukan hanya sekedar menghadiri, hanya mendengar, tapi juga harus berkontribusi secara pemikiran. Yang jelas sudah saya sampaikan di awal tadi, tujuan kita mengelola ini semuanya bagaimana kita mudah mewujudkan visi kita. Itu aja, singkat aja. Berapa visi kita? Berapa indikator? 5. Cuma 5 indikator. Nanti coba dibuka Bu Yan, visinya itu apa? Ya. Iya, Bu. Jadi cuma itu aja tujuan kita Halimah, ya. Jadi di sini saya mulai membuka. Yang pertama yang perlu kita rapatkan itu adalah tentang full day school. Jadi Ustadz Fengki nanti kalau mau nyusun mata pelajaran ini akan nampak di sisi mana kita yang perlu dievaluasi, yang dibutuhkan. Yang pertama kita sepakati full day school itu memang mau tidak mau, kalau kita berdayakan itu sebenarnya kalau untuk volume selama ini yang kita kerjakan sudah. Tapi hasil diskusi kemarin dengan orang tua, ternyata memang jam kita harus ditambah. Karena kenapa? Begini Ustaz. Jadi mereka minta hari Sabtu itu jangan lagi masuk di jadwal boarding. Tapi katanya bisa dimajukan di malam Kamis ya. Malam Kamis berarti Kamis dengan Jumat sore pulang. Nah, itu dulu sama ditulis ya. Nanti baru kita rapatkan satu persatu. Opsi pertama dari orang tua, kita full sekolah, full day. Bisa dihitung itu Ustaz, berapa jam. Kalau umpamanya versi full day yang ditawarkan Dinas Pendidikan Nasional, hari Senin sampai hari Jumat, tapi full sampai jam 4, kira-kira berapa jam semuanya itu? Tolong dikalkulasikan. Kemudian, kalau sekiranya kita buat full day yang ditawarkan Dinas Pendidikan, tapi kita hitung boarding malamnya, ya Ustaz ya, kita hitung juga berapa kita kena. Cuma begini Ustaz, kita kan boarding ini di luar jam mata pelajaran nasional, tapi kita ini dalam rangka penguatan mata pelajaran nasional dan juga untuk lebih mudahnya pencapaian visi misi kita dengan program-program unggulan, ya kan? Berarti sekarang ini Ustaz logikanya udah kita skip aja, kita anggap boarding itu tidak ada, karena itu program intern sekolah, ya kan? Itu program intern sekolah dan kegiatannya juga dalam rangka memudahkan pewujudan visi misi yang kita rangkum, yang kita kemas dalam program unggulan, kan itu kan? Jadi Ustadz Fengki yang perlu dianalisis di sini, satu langkahnya bersama-sama nanti ya ditawarkan ke grup. Coba disusun jadwal kita dari hari Senin sampai hari Rabu itu betul-betul full day. Ya. Betul-betul full day. Senin berarti sampai Rabu berarti 3 hari itu start. Betul-betul full day berarti dari pagi sampai jam 4. Ya. Nanti kita masalah guru, ini akan berimbas kepada guru ini. Gak mungkin ada Ustadz Arik ngajar sampai dari jam 7 di sekolah sampai jam 8. Dari sampai jam 4. Ini yang harus kita cerdasin nanti. Otomatis nanti kita butuh guru, ya. Jadi yang pertama, fullkan dulu jadwalnya Ustadz. Dari hari Senin sampai hari Rabu full ya. Cuma maksimalkan dulu mata pelajaran umum yang nasional. Maksimalkan dulu, masukkan di situ yang mata pelajaran nasional. Ya Ustadz ya. Kemudian Ustadz, tapi
Tapi kalau bisa sampai jam 3 Ustadz. Setelah jam 3 baru kita nanti masukkan pengembangan bakat. Karena saya rasa belajar matematika nanti dibuat Ustadz jadwalnya jam 3 kayaknya nggak efektif lagi. Bu Rian masuk jam 2 udah ngongok-ngongok kayak gini anak-anak kan. Ya, jadi itu dicerdasi Ustadz. Minta tolong dikeroyok bersama Ustadz Arif, Bu Yan, Ustadz Pengki, disusun sama-sama jadwal ini. Ya Zasindia, disusun sama-sama jadwal ini dari pagi. Kemarin kan sudah Ustadz Arif susun tuh berapa jam harusnya bahasa Indonesia, berapa jam harusnya IPA, berapa jam harusnya PAI, berapa jam harusnya MTK, bahasa Inggris, prakarya. Susun itu dulu, masukkan dulu itu Ustadz. Cuma saran saya dari jam 3 sampai jam 4 itu, atau jam 2.30 sampai jam 4, kita masukkan di sini materi-materi yang tidak membutuhkan kognitif berpikir banyak, tapi lebih kepada walaupun anak-anak itu sebenarnya nggak capek nggak mereka di sekolah? Capek nggak mereka di sekolah kira-kira Tat, yang selama ini? Enggak. Nah itu dia. Cuma walaupun mereka nampak nggak capek, kita kasih aja mata pelajaran yang kira-kira enjoy Mister, yang happy. Makanya ini nanti Ustadz seperti itu logikanya Ustadz ya. Nanti hari Kamis Ustadz, kan kalau sekiranya kita sepakat nanti, ini masih rapat kita ya, belum final ini, kita sepakat malam Kamisnya boarding. Berarti hari Kamis itu masih mata pelajaran ya Tat ya. Hari Kamis masih belajar seperti biasa, masih kegiatan seperti biasa. Jadi tidak seperti hari Jumat kita boarding lagi Tat, masak-masak dulu apa segala macam ya. Jadi memang betul-betul Zahalimah. Jadi kalau mau sekiranya ada latihan kemandirian yang bisa dilakukan itu hari Jumat Zah. Hari Jumat itu memang betul-betul disitulah mungkin kita perkuat apa Ustaz ya, masih tambahan dilihat nanti mata pelajarannya Ustaz Pengki masih dipakai nggak hari Jumat pagi itu untuk itu. Kalau sekiranya tidak Mister, kan saya tadi dengan udah rapat juga tuh dengan Michi, udah saya sampaikan semuanya hal ihwalnya. Dia kan gimana Bu, saya ingin sekali bergabung dengan Al-Madani. Udah saya bilang dua ininya kedepannya Ustaz, kita semakin selektif dengan guru ya. Yang pertama, kita nggak ingin guru keluar masuk, itu merusak sistem. Jadi kalau ada orang yang mau bergabung dengan sekolah, berpikir dulu 10 kali, ya Ustaz Pengki ya. Maksudnya jangan datang ke sekolah Ustaz Andika hanya untuk numpang, daripada saya nggak ada gawe. Kalau sekiranya partner kita hanya mengambil bagian daripada tidak ada gawe, yang dikorbankan kira-kira siapa Ustaz? Anak-anak kan? Yang dikorbankan anak-anak, berarti kita ada zolim itu kepada orang tua. Kemudian kita membangun sekolah ini Ustaz, udah Ustaz rasakan, Mister rasakan. Kalau sekiranya ada yang masuk ke sekolah kita tidak terbangun, tidak membersamai sistem, lah ini ya, harus kita perangi sama-sama. Yang datang di lingkungan sekolah bukan untuk membangun sistem tapi merusak sistem. Ini toksik namanya Mister. Harus hati-hati. Makanya guru-guru yang mau bergabung ke sekolah itu memang betul-betul harus komitmen. Ini terlepas. Soalnya kita membangun ini juga bukan apa Tat. Maaf lah mungkin tidak bicara materi. Ustaz sudah rasakan sendiri bagaimana lingkungan kita juga. Orang banyak mungkin senang, ya kapan si Al-Madani ini, gimana cara matikan Al-Madani ini, gimana caranya menjatuhkan Al-Madani ini. Orang berharap semuanya ke sana Bu Rian. Berharap ke sana semuanya. Saya pribadi, jangan dibolehkan Ustaz Arif. Makanya kita nggak usah bersuara, nggak boleh kalian menjatuhkan kami, nggak usah perlu. Tapi sibuklah dengan perbaikan diri terus. Ustaz Zasindi mengajar dengan bagus-bagus, itu sudah jawaban bahwa Anda tidak boleh memfitnah kami gitu. Ustaz Pengki mengajar bagus-bagus, itu sudah otomatis menjawab
sindiran-sindiran orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Jadi menjawab orang-orang yang tidak senang itu cukup dengan memperbaiki diri terus. Kalau membackup diri, itu sama aja kita capek. Jadi dari saya sekarang nanti kita rapatkan ya. Disusun Ustadz Pengki, nanti mohon nanti bantuannya didampingi Ustadz Arif, Mr. Alta, Bu Ian dan semuanya. Disusun bagus-bagus, tapi dari saya seperti itu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis setengah hari itu semuanya, walaupun mereka boarding tapi harus memang betul-betul harus tertib tempat, karena memang masih belajar. Ini yang perlu kita tertibkan, data masalah tempat kamar ini nanti segala macamnya, gimana cara pengelolaannya. Apa kita sewa rumah depan satu lagi itu hanya untuk asrama perempuan, kayak gitu. Ada yang kosong itu di depan rumah Luna tukang jahit itu, Ustaz. Ada yang kosong itu satu bedeng itu. Karena kenapa? Kalau umpamanya kita malam Rabu boarding, otomatis ruangan kelas itu memang harus seperti kelas lagi pagi kan? Itu juga yang harus menjadi pemikiran kita. Itu yang pertama, Kak. Jadi yang pertama adalah susun roster dulu bagus-bagus, alokasikan sesuai dengan rasio jam mata pelajaran sesuai sistem nasional. Kemudian masukkan mata pelajaran yayasan itu. Kemudian ini mister. Setelah itu kita kan rencananya kemarin kalau di SD udah fix kalau hari Sabtu itu memang kegiatan kombel, kemudian pengembangan minat dan bakat, ya. Tapi kalau SMP orang tua itu mintanya memang full day sampai jam 4. Kalau bisa hari Sabtu itu off, biar hari Sabtu itu kegiatan guru saja. Maunya orang tua gitu, tak, biar mereka punya jeda gitu. Sebahagian. Tapi nanti boleh boleh besok sosialisasi juga. Boleh berunding juga sama anak-anak, nggak apa-apa. Tapi yang berunding ini nggak usah semuanya anak-anaknya, tak. Pokoknya rapat bawa 3 yang vokal dari kelas A, 3 orang dari kelas B untuk suara ya. Kemudian pengurus OSIS inti-intinya minta kasih mereka tawaran hasil rapat kita, rencananya begini. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian setuju kita boardingnya mulai malam Kamis, tapi kegiatan kita begini-begini, tempat ini harus begini-begini. Mungkin kita bisa masak bersama itu hanya hari Jumat, dan kegiatannya juga begini-begini. Sabtu kita libur full. Tapi kalau guru-guru setuju, Sabtu itu kita pengembangan minat dan bakat. Kan ada olahraga tuh, ada basket segala macam, tapi bukan lagi dari boarding ya, Tat ya, seperti itu. Jadi itu mungkin satu, kita bahas satu persatu atau gimana, Tat? Sedarian kita bahas satu persatu, ya oke. Lanjut diskusikan, Ustaz. Saya mute-kan suara saya ya, silakan ambil alih mic. Terkait dengan yang Ibu sampaikan tadi, kemarin itu sesuai dengan yang pengumuman yang dirilis oleh Dinas Pendidikan, bahwasanya kalau untuk jam pelajaran itu kalau full day itu ada 40 jam, Bu. Jadi sudah kami coba hitung-hitung strategi hitungan kasarnya. Kalau seandainya hari Jumat kita fullkan juga, itu tidak nyampe asar mereka pulang. Itu kalau seandainya kita di hari Jumat itu setelah Jumat di sekolah juga. Kalau seandainya hari Jumat itu mau pulangnya siap Jumat, itu bisa juga berarti pulangnya itu harus siap asar. Itu sudah mulai kami coba bahas bersama Ustaz PG kemarin, Bu. Terus dari dinas
itu juga menyampaikan Bu, bahwasanya untuk rapat bersama orang tua itu harus ada dokumentasinya Bu. Itu tadi kami bilang dengan Ustaz Pengki, ada enggak dokumentasi kita duduk-duduk bersama orang tua gitu. Nah, orang minta dokumentasinya sebab kemarin malam itu sudah dikirimkan fakta integritas untuk guru, untuk kepala sekolah, untuk guru dan untuk guru Bu. Pelaksanaan full day ini. Nah, jadi makanya tadi kami pas pula ibu minta duduk tadi, makanya telah sekalian mau menyampaikan ini. Jadi kalau seandainya memang full day, kalau kita mau full day, jadi itu yang harus kita lengkapi Bu, itu dari dinas Bu. Ibu masih mood Bu. Dinyalakan mikrofonnya dulu. Ya, berarti Ustaz, apakah dari susunan jadwal yang sudah diolah itu sudah memenuhi dari hari Senin sampai Kamis itu sudah bisa tertutupi semuanya kegiatan-kegiatan mapel yayasan dengan mapel nasional? Sudah Bu. Gimana Sampai hari tapi? Senin? Udah. Tapi hidupkan dulu mic-nya tapi. Cek, suara? Sudah. Izin bicara ya. Jadi kemarin ya sempat kita duduk menghitung jam pelajaran seperti yang disampaikan oleh dinas hasil pertemuan sekolah kemarin. 40 jam itu dalam satu minggu itu bukan jam pelajaran tentunya, tapi jam kerja dalam satu minggu. Kalau jam pelajaran kan kalau di SMP itu kan 1 jam kan 40 menit, itu kan jatuhnya kan 1 JP 2 JP ya kan. Kalau ini memang jam kerja, kalau dihitung-hitung selama ini di SMP Al-Madani, kalau dihitung mulai dari jam 7 sampai jam 14.20 itu terhitung 8 jam setengah jam kerja dalam satu hari. Kalau 40 jam kami hitung kasar sampai jam 3 itu terhitung 9 jam kalau pulangnya jam 3. Dari jam 7 sampai jam 3 itu terhitung 9 jam. Kalau sampai hari Kamis berarti 36 jam pada 4 hari, ditambah 4 jam pada hari Jumat, seperti itu Bu. Nah, sehingga pas jam kerjanya dalam satu minggu itu 40 jam. Kalau hari Jumat 4 jam itu pas sampai jam 11 atau sampai jam 12. Itu kami ambil sumbernya itu dari SMA yang sudah dahulu melaksanakan full day. SMA seperti itu, seperti itu, rata-rata seperti itu. Sehingga hari Sabtu full libur mereka. Kalau hari Jumat, ya Bu? Hari Jumat sampai jam 11 atau sampai jam 12. Kalau hitungannya dari jam 7. Oh, jangan sampai jam 12 Tat. Ya, sampai jam 11 Bu. Sampai jam 11. Kemudian Ya. satu mapel 45 menit. Kalau hitungan mapelnya SMP 40 menit Bu. 40 menit. Ya, 40 menit satu mata pelajarannya. mapel. Ya. Coba disusun itu bagus-bagus. Cuma Ya. tadi apanya gini, pertimbangannya begini ya, setuju semuanya ya. Di jam-jam akhir kira-kira mata pelajaran yang enjoy. Mata pelajaran yang tidak lagi terlalu membebani anak-anak. Karena di situ kan memang sebenarnya
nggak tahu lah keputusan pemerintah ini di pesantren aja itu Ustaz, itu sampai jam 1 loh. Iya. Setelah itu mereka semuanya dalam rangka pengembangan diri lagi kegiatannya, olahraga ini dari hari Senin sampai hari Sabtu seperti itu. Jadi nggak tahu lah apa kebijakan dinas ini ya Bu Yan ya. Iya Bu. Anak-anak seharian di sekolah, kemudian guru-guru seharian di sekolah, entah apa kebijakannya, apa kemanfaatannya, kita nggak tahu kan. Karena sebenarnya mereka buat kebijakan ini ada imbasnya loh. Iya. Ada imbasnya. Kalau kita sih nggak masalah. Anak-anak kan bahkan bukan hanya sampai jam sore, tapi siang malam anak-anak udah terbiasa di sekolah, ya Ustaz. Maksudnya nggak terlalu terbebani. Ya. Soalnya dapur ada, bantal ada, Iya. kamar mandi ada, Iya, dah, sabun ya. lengkap, warung ada pula, tukang masak koki internasional banyak, Ustazah Cindy, Jahmeli, Ustaz Fengki. Yang tidak koki di situ cukup Mr. Alta. Yang tukang makan datang itu Ustaz Andika. Nggak tahu setelah nikah ini apa dia masih seperti itu, saya nggak tahu. Zahalima kemana dia masak? Ya Ustaz, kalau memang seperti itu tidak apa-apa tak. Cuma tak saya tadi ada 2 orang, ya 3 orang hari ini yang saya berkomunikasi dengan calon guru. Satu dia jurusan PKN, S2 dari UNP. Satu lagi itu Meci. Saya udah sampaikan dengan dia tadi hal ihwal semua latar belakang kegiatan dia dan termasuk latar belakang pendidikan. Iya. Kalau saya nggak meragukan Meci mampu ngajar mata pelajaran SMP, saya nggak meragukan. Cuma latar belakang Meci itu nanti akan susah didapodik saya bilang, karena jurusannya ekonomi syariah. Kecuali mungkin sambil pelan-pelan nanti masukin kerinci, ngambil S2 jurusan pendidikan karakter. Boleh juga seperti Bu Yan kan, boleh juga seperti itu. Katanya oke Bu, nggak apa-apa juga, yang penting saya mau ikut dengan Al-Madani. Saya belum bicara masalah gaji dengan dia tadi Ustaz. Cuma Mr. Alta, sekarang pintu dia masuk, anak-anak ini kan prakarya, bakat-bakatnya kan sangat-sangat bisa dikembangkan. Jadi kalau Meci ini kan jurusannya itu Khotil Quran. Untuk menata Khotil Quran ini bukan hanya kaligrafinya, tapi dia juga belajar memadukan warna, teknik, ornamen-ornamen segala macam. Saya rasa ini kita buat aja kalau sekiranya di mata pelajaran, mata pelajaran yang bisa dibagi dia untuk pengembangan, kalau mata pelajaran efektif ya untuk ini. Kalaupun sekiranya tidak ada Mister, kita buatkan satu ruang, satu waktu. Tadi udah kami bincang ini masalahnya. Karena kenapa? Kedepannya Mister begini, kita memang harus berbeda dengan yang lain. Kita boleh satu mata pelajaran, tapi untuk hal-hal untuk pengembangan skill anak-anak ini yang harus kita bedakan. Apa sih keunggulan di Al-Madani itu? Boleh, nggak apa-apa, sama-sama belajar bahasa Indonesia. Tapi yang guru yang ngajar bahasa Indonesia harus pastikan mungkin teknik mengajarnya, mungkin hasil belajar yang didapatkan, ya seperti itu. Jadi saran saya, minta tolong dicatat itu Ustaz. Berarti kita tambah pengembangan minat bakat anak-anak dalam penguatan literasi, Mister. Jadi kalau umpamanya kita kan ada program unggulan, satu cerdas Al-Quran. Cerdas Al-Quran ini ada ranting-rantingnya. Satu tahfiz, yang kedua tilawah, yang ketiga tahsin Quran, yang keempat tadarus.
Benar seperti Ustadz? Nah, Iya, Bu. Ustadz Arif, Ustadz Zahalima harus bisa membagi kapan anak tahfiz. Siapa aja anak-anak yang punya bakat tilawah ataupun belajar irama. Ini harus dipetakan, diklasifikasi. Kemudian kalau untuk masalah tahsin, semua anak wajib harus tahsin. Nggak ada pengecualian. Tapi kalau tilawah irama itu pilihan. Karena nggak semuanya sama dengan nyanyi. Nggak semuanya ya mungkin Bu Zahrian dengan Zah Cindy sama-sama senang nyanyi, tapi pasti ada tingkat-tingkatannya kan, siapa yang lebih dominan. Untuk sekarang kita nggak tahu, nanti kita buat kontes antar guru, lomba menyanyi dalam rangka hari apa gitu kan, kita nggak tahu. Ustadz Arif yang lebih bagus suaranya atau Mr. Alta atau Ustadz Andika, kita kan belum pernah buat kontes. Kayaknya harus dibuat ini kontesnya. Jadi seperti itu ya Ustadz ya. Cerdas Al-Quran, rantingnya banyak. Ada tahsin, ada tahfiz, ada yang ganggu ini. Anak kopi. Mana snack ya, Brian? Ya, siapa? Snack. Ya, Pak. Baik. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi itu udah semakin matang itu harusnya Zahalimah. Jadi apa yang kalau tilawah itu pilihan, tapi tetap aja anak-anak dicek, oh ini bisa diolah ini bisa dikembangkan bakatnya nih. Kalau tahfiz semuanya, cuma volumenya berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ya Zahya. Kalau tahsin Quran semuanya harus belajar tahsin. Kalau untuk tadarus, ini yang boleh di rumah tadarus, umpamanya wajib maghrib mengaji, itu program kita semuanya kan. Kalau umpamanya tahfiz, murojaah di rumah. Kalau ziyadah tekniknya di kita kan. Seperti itu ya Ustaz ya. Kemudian yang kedua, kita ada cerdas berbahasa, Mister. Ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Tadi kayaknya ada Zahdiska ya. Nah, Mister, kemarin ada insiden sedikit. Kita udah tunggu-tunggu Mister Gozi, gak nampak-nampak batang hidungnya kan. Di telepon dia online, tapi dalam hati saya ini kayaknya sedang main game ini. Tapi biarlah untuk saat ini dimaklumi. Jadi Mister, udah saya sampaikan, Mister sendiri yang untuk mengejar tujuan menjadi cerdas bahasa Inggris nggak sanggup. Kalau mungkin 10 masih bisa, 20 masih bisa Mister atasi. Tapi kalau sudah 60, tambah ke depan 70, tambah lagi insya Allah ke depan 80 Mister, memang kita harus membutuhkan orang lain yang bisa membantu kita. Mister nanti bagi aja, kalau ranting bahasa Inggris ini apa aja. Contohnya salah satunya Mister, program apa? Yang SMS itu? Apa? No English, no service. No English, pamanya itu rantingnya satu data. Kemudian ada public speaking. Ada apa lagi Mister? Nanti Mister buat. Nanti Mister Gozi ini masuk ke kita itu, dia lebih kepada speak, penguatan speak anak-anak. Makanya dia datang nanti itu Mister diarahkan. Apa istilahnya itu yang sama-sama introduction? Ya, kan dia bahasa Inggris itu ada 5 Bu. Kan listening, reading, speaking, kemudian listening, reading, speaking, grammar. Itu beda Bu, writing. Ya. Nanti bagi tugas saja Mister. Kita butuhnya anak-anak ini lebih dia backgroundnya speak, dia berbahasa, dia mengajari anak berbahasa. Jadi nanti sama-sama dengar jelas suara saya, masih jelas suara saya ya? Jelas Bu. Masih ya. Jadi bahasa juga demikian, nanti bahasa Arab juga demikian. Nah, ini ada tambahan sedikit Mister.
sekarang kan banyak nih lomba-lomba tentang public speaking. Alhamdulillah kita kemarin ada FTBI, ya kan? Jadi, Mister, saya udah lihat-lihat penguatan literasi di sekolah kita ini yang kita buat ranting-rantingnya. Ya. Jadi nanti hotel Quran ini, Mister, itu ke literasi. Umpamanya kayak anak-anak melukis itu, Mister, tuh itu ke literasi. Apa nama dibuat di sana tuh? Jadi bagus juga, Mister, anak-anak ini kan sudah pintar tuh bercerita bergambar, membuat narasi langsung gambarnya. Jadi kedepannya tadi saya bincang-bincang juga dengan Messi, dengan si Meci namanya. Meci, kamu harus buat kurikulum, buat target. Nanti petakan dulu mana anak-anak yang punya minat dan bakat di bidang hot, itu namanya penguatan literasi. Nanti dibimbing mereka membuat cerita yang nanti, pokoknya kita kan udah mulai itu, Mister. Ayatnya udah dibuat wal fajri, kemudian pemandangannya seperti gambar alam, suasana alam yang menjelang subuh, menjelang terbit matahari, kayak gitu kan. Nah, saya rasa anak-anak ini bisa bercerita tentang apa yang mereka rasakan di saat subuh. Tapi dengan 3 bahasa, Mister. 1 bahasa Kerinci, itu akhirnya kan bisa tuh tulisan cerita bergambar dengan bahasa Kerinci. 1 dengan bahasa Indonesia, 1 dengan bahasa Inggris. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Ini kami tadi bahas. Contohnya mereka sedang menggarap hot tentang wal ashri. Wal ashri cuma 4 ayat kan, Ustaz ya? Wal ashri. Mereka buat artinya. Kalau dia tugasnya periksi bahasa Inggris, berarti buatnya bahasa Inggris, cerita berbahasa Inggris. Nggak perlu banyak-banyak, Mister. Yang penting dia menguasai hotnya, dia menguasai bahasanya sesuai dengan tugasnya. Jadi ada kemarin rencananya sama Meci. Jadi hasil karya ini yang anak-anak banyak itu di situ, Mister. Nanti kita clipping ini, kita scan, kita kirim ke percetakan. Nanti dalam momen rangka Hari Ibu bulan 12 ini yang kita persembahkan. Kita cetak sebanyak siswa, kita cetak sebanyak orang tua, wajib beli. Ya Bu Yan ya? Iya. Seperti itu rencananya, Mister. Jadi karya-karya mereka kan sudah banyak di situ tuh. Nah, sekarang Meci datang untuk penguatan literasi, membantu sekolah. Itu yang saya bilang tadi, Mister. Kita punya program unggulan, kita punya visi. Yang orang datang ke lingkungan sekolah kita adalah membantu meringankan beban kita, Ustadz. Bukan kita sibuk membriefing. Jadi yang ke sana bukan lagi coba-coba mau masuk. Ya Ustadz Pengki ya, tapi memang betul-betul sudah dewasa secara apapun. Kita lebih tingkat sedikit daripada SD ya. Jadi itu Mister. Jadi penguatan literasinya masuk hotel Quran. Nanti ada FTBI, ada public speaking di bidang ini juga, bercerita. Nanti boleh dicoret-coret apa, Mister. Jadi dari sini kita butuh tambahan SDM bahasa Inggris, kemudian si Meci, kita butuh keilmuan dia, keahlian juga dia di bidang penguatan literasi. Kalau sekiranya, nah ini mumpung saya ingat nih, kita kan nanti sampai jam 4 Ustadz Pengki. Jadi minta tolong ini diolah betul-betul. Nggak mungkin guru ngajar dari pagi sampai sore, Mister. Makanya kita welcome lah guru-guru yang siap bekerja sama. Biarkan mereka ikut dengan kita. Tapi otomatis dibagi. Umpamanya Ustadz Pengki dari jam sekian, buat jedanya ada istirahat. Jangan terus melulu full dari situ. Takutnya masuk-masuk karena kejar tayang jam, nggak maksimal, Ustadz. Mister Arta harus ada waktu jeda ngajar. Ustazah Halimah harus ada waktu jeda ngajar, Jadi dalam penyusunan itu nanti Ustadz Peng, Ustadz Arif, ya Zahyan
harus kalau bisa dibuat seperti itu ya. Makanya kenapa kita butuh kan ada meci nanti masuk. Nah nanti kalau guru bahasa Inggris ini yang Goji ini saya rasa biar dia jadi guru tamu aja lah Mister, jadi dosen tamu. Jadi dosen tamu. Tapi kalau sekiranya dikira-kira, karena saya lihat dia nih punya bimbel, punya AIW, dia kemarin kerjasama sama Pak Rektor yang mengelola bimbelnya Pak Jakpar itu, kan termasuk dia ini timnya satu, Loki kan. Jadi kata dia, saya nggak gabung lagi Bu, saya mau mandiri aja katanya. Jadi nanti tapi apapun komunikasinya, kalau sekiranya dia dibutuhkan jam, umpamanya ngajar 2 jam seminggu umpamanya Mister kan, nggak apa-apa, tapi harus dijelaskan nanti peraturan dan aturan sekolah kita. Tapi kalau sekiranya bahasa Inggris terhandle sama Mister dulu yang ada sekarang, nggak masalah. Tapi minta tolong dalam penyusunan jadwal nanti Ustadz Pengki dijedalah waktu istirahatnya guru ya. Saya rasa nanti kalau full ngajar mahasiswa aja, kalau saya tiga mata kuliah dalam sehari itu, karena saya 3 SKS saya ngajar 120 menit saya Bu Yan sekali masuk. Jadi kalau saya ngajar 2 jam mata kuliah aja saya udah merasa capek loh. Tapi karena memang beda, kalau mahasiswa kan memang kita mengajak mereka untuk berpikir kan. Mungkin kalau di SD berpikir juga, tapi lebih kepada kreativitas kan. Waktunya juga nggak terlalu 40 menit berhenti kan. Saya 3 SKS, semua mata pelajaran mata kuliah yang saya ampu semuanya 3 SKS. Orang 2 SKS, saya 3 SKS Bu Zahyan. Iya. Jadi itu satu ya. Boleh. Jadi nanti yang kedua, tadi ada guru IT, Ustadz Arif, namanya Firman dari UPI. Kebetulan dia jurusannya IT. Jadi saya udah bicara sama dia, rencana kita ini Ustadz Pengki, Mister, mau aktifkan, mau buatkan website yayasan. Biar jangkauan kegiatan-kegiatan sekolah kita ini bisa lebih maksimal syiarnya ya. Jadi mau dibuat web sekolah, mungkin pembayarannya ya lumayan, karena kata dia biar hostingnya bagus maksimal ambil yang paket premium aja Bu. Kalau nggak salah itu ada yang 1,5 juta 3 bulan, bahkan ada yang 6 bulan. Ternyata mahal ya Bu Yan ya. Mahal, Bu. Kalau ambil yang murah setahun 1,5 juta katanya, kadang-kadang dia lelet apa segala macam, sering nggak muncul juga katanya kan. Jadi itu kemarin kan kita punya kendala tuh ngajar anak-anak yang kelas tinggi yang IT kan. Tadi saya tanya bisa nggak buat, ternyata memang itu bagiannya, bikin programmer itu namanya Firman, dia dari UPI, tinggal di Lawang Agung. Jadi tadi dia WA saya juga, tolong Yana, kemarin ada kawannya satu yang PB jurusan PKN, tahu rumahnya di mana? Rumahnya depan SMP, tapi dia sekarang tinggalnya ndak di situ. Itu rumah mereka yang depan tukang jahit itu, Ustaz. Kan ada rumah kosong di situ nak, satu pintu disewakan, satu lagi itu rumah dia itu. PB ini dia udah tamat S2 dari UNP jurusan PKN. Jadi dia bilang insya Allah lah Bu, kalau ngajar apapun mata pelajaran SMP saya insya Allah bisa, termasuk juga IT saya bisa. Saya bilang bisa ngaji nggak? Ternyata dia dulu itu ya kakeknya Buya Sahdan yang imam masjid di Al Akbar yang meninggal. Dulu tinggalnya di depan sekolah kita itu Ustadz. Udah apa dia. Jadi insya Allah hari Selasa depan guru-guru yang baru-baru ini akan saya suruh semuanya ke sekolah Ustaz. Rencananya kemarin saya suruh hari Jumat, tapi mereka bilang ada acara di Padang hari Jumat, insya Allah balik. Nah, tapi kalau Meci kayaknya dia besok ke sekolah.
Karena dia ini dulu kasih dulu dia kesempatan Mister audiensi sama anak-anak, kasih waktu dia mau lihat bakat dasar anak-anak, nanti baru dia petakan, dia nilai dari hasil, nanti dibagikannya semacam lembar kerja. Seperti itu ya, nggak apa-apa. Jadi ini apa namanya, Ustaz Arif, semuanya kita yang kita lakukan ini sudah benar, tapi dari perwujudan visi misi belum. Kita mungkin ibarat perjalanan Ustadz Zayan, kita masih 1/8 dari perjalanan kita ya, masih ibarat buku, mungkin kita baru masuk ke bab 1, udah selesai kita baca, sekarang kita masuk ke bab 2. Jadi anggap aja nih bab 2 ya Ustadz Pengki ya. Mudah-mudahan seluruh guru-guru sudah selesai daftar isi ya. Cindy udah paham semua daftar isi ya. Sekarang kita udah selesai bab 1, tutup buku, kita masuk ke bab 2 untuk penguatan lagi. Ternyata ada Zahdene di sini ya. Aduh. Siapa pula yang ngintip itu? Ada Bu. Ada. Jadi itu dari saya, berarti Ustadz Pengki cepat selesaikan fikan jadwal. Kalau memang mau offline rapatnya, berarti kita agendakan paling lama hari Kamis dengan orang tua. Kalau sekiranya hari Kamis, boleh dipercepat anak-anak jam 10 off dulu belajar. Karena kalau kita tunggu pulang gak nyaman nanti. Kalau rapat itu enak pagi ya. Pokoknya jam 9 sampai jam berapa kan kita rapat dengan orang tua murid. Karena malamnya saya ke Padang. Saya belajar lagi, Bu Yan. Ya, semangat Bu. Jadi kalaupun mau rapat dengan orang tua, berarti besok harus fikan jadwal ini, ya, harus difikan jadwal. Kemudian Mister minta tolong disusun jenis-jenis kegiatan pengembangan minat dan bakat anak-anak di sekolah. Termasuk tadi cerdas Al-Quran itu kita jelaskan nanti sama orang tua Ustaz Arif. Cerdas Al-Quran bidangnya seperti apa, kemudian bahasa Inggris itu ada kita kemana Mister, nanti disampaikan juga, nanti Mister juga bicara itu arah pengembangan cerdas berbahasa ini kemana, bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian insya Allah akan ada tambahan SDM, itu disampaikan biar orang tua murid juga lebih percaya diri ya. Termasuk juga nanti Ustaz Ari membahas masalah cerdas Al-Quran. Sudah apa yang kita lakukan, karena beberapa masukan orang tua kemarin terkait ini juga harus kita tangkap dengan baik. Kemudian yang ketiga cerdas Al-Quran, bahasa apalagi? Cerdas ibadah. Ibadah. Kalau ibadah saya rasa nggak terlalu ini ya, karena ya termasuk juga ini nanti kita buat penanggung jawabnya, mungkin tanggung jawab analisis penguatan ibadahnya bolehlah Ustazah. Kalau tahfiz tadi udah ada tambahan ya, Zadiska ya. Kemudian yang untuk termasuk nanti dijelaskan Mister yang penguatan literasi itu. Nah, untuk olahraga kita di sini sekarang ini, kalau untuk anak-anak itu mana ini Ustaz Andika? Halo, how are you? Ada Bu, ada Bu. Ustaz di mana, di dapur atau di kamar atau di ruang tengah? Nggak di ruang tengah Bu. Oh, di ruang tengah. Ya kirain. Iya Bu. Ustaz di mana, di rumah bini atau di rumah mak nih? Di rumah bini Bu. Berarti Ustaz sekarang udah dimasakin sama bini ya. Ada cerita sama Ustaz Pengki kalau Ustaz udah dimasakin bini? Udah Bu, sering ceritakan Bu. Oh, apa kata Ustaz Pengki, tidak panas telinganya? Tidak bisa Ustaz Pengki tidur malam nih. Kantilah manas-manas katanya. Ustaz Andika, Ustaz, nanti Iya, kalau Bu. kita rapat hari Kamis tolong susun apa saja jenis olahraga yang harus dikuatkan di
sekolah untuk tingkat SMP. Buat di Ya, situ boleh, Bu. tak, buat klasifikasinya tak. Ada atletik, apa saja. Ya. Biar kedepannya lebih terarah tak. Kemudian ada futsal. Ini basket ini udah balik-balik orang-orang nanya saya karena ada beberapa anak Al-Madani yang sudah menjadi tim basket di apa namanya tuh? DEJ. DJ Ya, ya, jadi- DJ. Kemarin ada telepon, Bu. Iya. Ah, Saya mau minta izin anak-anakku untuk apa namanya latihan di DEJ itu pada saat hari Jumat. Jadi kami rapat dulu sama Ustaz Arif. Bilang Ustaz Arif, cuma kalau hari Jumat itu mungkin susah anak-anak untuk pergi di latihan. Karena kan masih jadwalnya boarding kan, Bu. Nanti takutnya susah oh dihandle nanti. jangan. Ini yang keluar Nggak masuk boleh. keluar Kalau masuk lagi sekolah. keluar Nah itu nggak boleh. Tidak, Bu. Keamanan kita yang tanggung Kalian jawab. misalnya, Program kita terbagi sama orang lain nggak boleh. betul. Makanya Kata makanya Ustadz Andika itu benar itu Ustadz Mr. Alta. ya, Bu. Itu udah Kemarin dia benar bilang, itu. kalau bisa Jumatnya apa namanya sore anak-anak latihan. Kalau bisa Bu, itu program boarding nggak bisa di anak-anak itu di apa namanya diizinkan untuk keluar dalam program itu. Kalau Minggu mungkin bisa, hari Minggu kan anak tidak lagi apa namanya kelas kan, tanggung jawab sekolah. Jadi iya. Tadi sudah bicara sama ibu. Iya. Jadi Ustadz Andika ini data ya. Ya, Bu. Siapa kira-kira anak-anak yang mau ikut klub ini? Apa namanya? Apa tadi? Basket. 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 Baik. Data. Ya. Enggak. Ah, Ya, kemarin nanti sempat juga di data. Ya, kemarin sempat juga di data, Bu. Beberapa siswa udah ada namanya yang masuk, Bu. Di futsal, di bulu tangkis sudah ada beberapa nama yang masuk, Bu. nanti mulai kita insya Allah di minggu keempat ini atau minggu ketiga ini jalan Ustadz Aan. Makanya Ya, kita tertibkan Tolong. dulu full day ini. Waktu luang untuk mereka olahraga ini udah semakin lapang kan Ya. Ustadz Fik? Ya. Jadi nanti itu bisa Sabtu itu Ustadz. Yang mereka mau pengembangan diri kan bisa Sabtu. Itu masalah olahraga. Nah, Kebetulan ingat kemarin itu keadaan ada bicara dengan kami di kelas 9 itu ada materinya tentang tulis meja, Bu. hmm. Kemudian setelah kami lihat kondisinya di lokasi 2 itu ada lapangan pingpong, bisa nggak dibawa ke SMP Meja pingpong, tak? daripada diam di lokasi 2. Di mana sekarang itu saya lupa di mana Di taruh. lantai 2, Bu. Di lantai 2 di ruang guru. Nah, kalau dipindahkan ke lokasi ke SMP di mana letak? Di belakang tempat kita perusahaan bilang Itu bisa juga rasanya, Bu. Di dekat gudang kita rasanya bukan disusun ke terapi bisa. Mejanya Bisa di situ kan? main tenis. meja Ya kan, bisa dilipat, bisa dilipat. bisa dilipat. Bisa dilipat, Bu. Iya. Ditata lah elok-elok. Soalnya kalau di belakang itu takutnya anak SD main-main kan. Kemudian di Ya, situ itu. ada tempat parkir kan. Mm-mm. Mm-mm. Cobalah ditata dulu bagus-bagus. Boleh aja tak. Nanti kalau umpamanya ada yang longgar-longgar yang perlu dipaku diberesin lah. Saya rasa kalau mejanya itu masih bagus tuh. Masih bagus sih, Bu. Kemarin kami lihat, Bu, pas hari apa itu dari apa namanya Bionika, nggak salah, Bu, sama Ustaz Tengki. Lihat tadi. Nah itu dia. Jadi minta tolong catatan yang masalah di bidang olahraga ini diperkuat. Anak-anak SMP fisiknya lagi berkembang, diarahkan, ya, terutama yang terkait dengan ada hubungannya dengan lomba-lomba O2SN itu. Ya, Bu. Jadi memang betul-betul dilihat bibitnya Ustadz Aan. Kalau sekiranya ada di antara anak-anak kita yang minat bakat silat, karate, itu SD kan sedang mendata itu, sudah dihubungi pelatihnya. Kalau sekiranya ada, nanti bisa kerjasama dengan SD aja. Termasuk juga yang basket, tim SMP, tim Al-Madani buat aja satu. Mungkin ada kelas 6 yang mau gabung dengan SMP kan. Itu juga bahan sosialisasi kita untuk anak SD itu Ustadz Arif. Biar mereka banyak kerjasama kan. Termasuk
tim apa namanya, bola apa namanya tuh, kesebelasan, Mini soccer. mini soccer itu Ustaz ya Tat ya. Jadi kalau untuk seni juga tolong dipetakan itu ya Mister ya, kira-kira apa Iya, yang Bu. terjangkau oleh kita, minat bakat masalah di seni ini. Nah, Ya, Bu. kalau sudah seperti ini Ustadz, Tat Arif dan semuanya, sumber dana kita kan ada 2, yayasan. Mohon maaf saya bilang boarding itu juga sebenarnya sumber dana itu, cuma sekarang pengelolaannya masuk satu pintu. Kemudian ada dana BOS, kemudian ada dana ini. Jadi Ustadz, Mister semuanya, Bapak sekarang ini udah hampir 2 minggu ini lagi menertibkan keuangan yayasan. Kalau nggak salah udah sampai nih ke SMP. Nanti mau dibuat semuanya di sana, berapa keuangan segala macam. Yang jelas begini Ustaz, uang itu memang dipergunakan untuk kita semuanya. Cuma nanti dalam penertiban jadwal-jadwal ini, nanti kalau sekiranya Bapak sudah selesai menertibkan keuangan SMP ini, insya Allah itu akan Bapak panggil Ustadz Arif membicarakan ini semuanya. Jadi kita kan nanti umpamanya dana BOS ini umpamanya untuk dari pengembangan minat bakat semuanya Ustaz. Ya, pengembangan minat bakat. Kemudian Ustaz, BOS kinerja itu gimana ceritanya Tat? Bos kinerja itu kemarin tanda tangannya masih tantangan Zarwel, udah. Nah, cuman udah difasilitasi. Misal kapan Zalimah mau ke bank itu udah kami bikin stempel stempel tanda tangan. Jadi udah mirip kali dengan tantangan Zarwel. Sebab yang bos kemarin itu sempat dipakai itu bermasalah, ditiru tanda tangan bermasalah, kami pakai pakai stempel itu udah aman, alhamdulillah aman. Insya Allah selesai dengan Zalimah. Zalimah. Oh, jadi yang BOS kinerja ini udah diambil Zalimah? Udah diurus? Udah Bu, ya udah kami urus Bu, tinggal lagi. Udah kemarin sudah kami buat stempel. Soalnya mau ketemu Zaruhel Pak ya Bu, udah dihubungi terus. Jadi Enggak. udah kami buat. Jadi boleh dicairkan dana itu pakai tanda tangan gitu? Boleh. Bu. Dananya udah diambil? Mau diambil? Belum mau diambil. Bos ini juga udah keluar rekomendasinya, Bu. Ya, Jadi gini Ustaz, nanti Ustazah Halimah nanti pasti dihubungi sama Bapak masalah-masalah dana-dana ini ya. Karena kita kan sekarang nih nambah SDM banyak. Kalau kita nggak nambah SDM, sementara kita butuh untuk mencapai visi tadi itu. Ya termasuk juga menambah guru, karena mau full day nggak mungkin dipada-padakan tenaga Ustadz Ari, tenaga Ustadz Pengki. Itu nggak efektif lagi nanti ya. Jadi kita tambah SDM sesuai dengan kebutuhan kita, otomatis nanti pendayagunaan dana-dana itu biar ditertibkan sama Bapak. Kalau nanti Ustazah Halimah nanti dibutuhkan keterangan terkait yang terhubung dengan Ustazah Halimah, sementara ini untuk masalah dana-dana tidak dengan saya, dengan Bapak lagi ke depannya ya. Saya fokus ke pembinaan mutu sekolah, saya fokus ke pembinaan guru, interaksi masalah mata-mata pelajaran, kegiatan-kegiatan sekolah lah. Saya lebih fokusnya ke sana lagi ya, karena biar maksimal semuanya ya Zaya. Jadi itu Mister Ustadz, minggu ini kita sama-sama saling kerja, Ustadz Pengki, Ustadz Ari dan semuanya. Bu Yan walaupun jauh nggak apa-apa juga diminta pendapatnya Ustadz Arif ya. Kemudian jadwal itu dulu, kalau udah selesai itu apa yang mau kita bawa rapat hari Kamis dengan orang tua murid, Mister udah siap, Ustadz Andika udah siap, Ustadz Arif sudah siap,
Kalau memang diperlukan offline biar enak interaksinya kan. Laksanakan aja sekitar jam 9 pagi, selesai anak-anak pembukaan, nanti baru kita selesaikan semuanya. Tapi syaratnya itu ya Ustadz ya, kita udah fix jadwalnya dari jam sekian ke jam sekian, kemudian apa yang dilakukan, kapan boardingnya, kemudian dengan anak-anak besok disosialisasikan, sanggup nggak mereka, biar waktu kalian untuk untuk pengembangan diri lebih terarah waktunya. Hari Sabtu bisa, hari Jumat itu full memang diprogramkan di sana. Ustadz Arif, hari Jumat itu apa? Cerdas berbahasa Arab tuh kapan? Tahsin Quran sama tahfiz itu bagaimana konsepnya? Ya Zahalimah ya, bincanglah, musyawarah sama OSIS juga dan segala macam. Ya mudah-mudahan bisa kita hadapi dan kita hadapi semuanya. Yang jelas hari-hari full day ini kita maksimalkan, cuma penyusunannya nanti yang berat-berat jangan taruh di akhir ya Ustaz Pengki ya. Mungkin itu dari saya. Coba yang lain mungkin ada masukan terkait yang lain-lain. Zameli, how are you? Hadir nih. Aman Aman nih. Lamakan Udah tadi nih. Zalima lamakan. Ngapu dari sini kurus lah pucat. Zalima program dia ya. Jadi rencananya ke depannya itu ya Mr. Altaya, mudah-mudahan bisa tercapai. Sekarang bulan September, hasil dari kita buat penguatan literasi, kita tambah jam, kita tambah SDM, ada target kita peringatan Hari Ibu sekaligus nanti penerimaan rapor. Kita akan launching satu hasil karya anak-anak, bukti kerja mereka, termasuk Aira itu kan sudah ada pembinaan kemarin itu pelatihan di Jambi kan untuk masalah itu. Kalau biasanya ada bilingual cuma 2 bahasa, sekarang 3 bahasa Mister. Bahasa ibu, bahasa Indonesia, bahasa negara, bahasa tetangga negara sebelah. Ya, itu keren itu. Mudah-mudahan 2026 tambah bahasa Arab satu lagi. Masya Allah. Ya kan? Berarti 4 bahasa Mister. Oke, boleh. Yang lain mau kasih masukan, boleh sharing. Bu, ini udah di luar full day ya, Bu. Mumpung saya ingat, Rencananya tunggu Ustaz Arif. Kasur anak-anak boarding itu udah cukup. kalau yang cewek, kalau yang cowok udah cukup, Bu. Yang cewek? Yang cewek Zah? Yang cewek kemarin udah juga. Yang kecil udah nambah yang kecil. Serius? Serius. Lagian yang cowok tuh yang tidur di aula itu jarang dia pakai kasur, Bu, panas dia bilang. Emang pakai kasur yang apa itu kan lembut? Ya, itu kan ternyata buatnya adalah pakai kasur yang baru lah. Kasur yang lama itu kadang itu ada 2 orang yang tidur di sana, ada 3 orang. Yang selebihnya itu memang tidur di sajadah itu, Bu. Nah, kalau gitu kita tambah aja lah kita yang kayak gitu. Yang baru kayak kemarin Ya. udah. Kalau mereka tidur di sejadah sholat itu, Ustaz, awas ada yang ngompol, Tat. Iya, Bu. Ya. Oke, apa tadi, Tat? Lanjut, Tat. Kita anak-anak juga udah sering nanya. Kapan maulid Ustaz? Wah, kita kalau maulid hampir boarding, kita maulid di mana? Kita maulid hampir boarding. Sallallahu ala Muhammad tawa dia dibilang. Jadi rencananya maulid kita, Bu, udah dirancang dengan Mister tadi sama Ustaz Pengki juga. Gimana kalau maulidnya kita adakan pada malam Sabtu ini?
Boleh nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Diundang aja semuanya, termasuk Bapak. Tapi bukan ke Padang kuliah kan? Ya Bu, sekaligus malam Sabtu ini ada debat kandidat calon OSIS Bu. Oh gitu. Masih debat kandidat kan? Ya, Oh ini lebih di apa kan, Mister? Lebih di apa namanya? Lebih serius kayak pemilihan anggota DPR gitu, ha? ya. Iya Bu, tadi Rencana- sudah apa namanya pengambilan nomor ya tadi ya. Ya, Bro, pakai rencananya dasi untuk tak? Nanti calon-calonnya tak? Dasi pakai apa namanya? Pakai jas alma mater, Alma mater. memang Besok betul-betul. insya Allah ini Bu, besok insya Allah mereka foto shoot untuk apa namanya kampanye. Itu photoshoot. Kemudian gini, tatkala dia memaparkan visi misinya boleh pakai bahasa daerah, boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Arab. Tentunya yang punya yang berbeda itu lebih akan, jadi guru boleh memberikan pilihan gitu, maksudnya nilai, memberikan nilai Ya. biar Yang OSISnya terlibat semakin nanti- berkembang. Yang tidak terlibat pemilu nanti semuanya tak orang tua Ya. juga. sekaligus itu juga Bu, rencananya untuk bilik suaranya, kotak suaranya nanti kita pinjam dengan KPU. Emang Biar KPU tambah. ada Tino kita di situ, Ada Bu cari. ada Tino di situ. Kita cari Tino di situ. Kita cari Tino, enggak apa-apa. Mungkin ada bestinya Zadene juga di situ, dak. Oh boleh, itu nggak apa-apa, Mister. Pokoknya diolahlah dengan baik-baik ya. Ya, Bu. Nanti kabarin aja sama Bapak ya, Ustadz ya. Ya, Bu. Yang Baik, lain Bu. boleh, ada yang mau sharing, yang lain, Zayan. Ustadz Pengki mana ngopi? Oh, Pengki Yudhistira udah keluar pula tuh. Gangguan Kayaknya sinyal ini mungkin. cari, kayaknya ini Jaringan, cari jaringan ini. Ini cari Iya, jaringan Bu. ini. Zameli aman nggak jaringan di situ? Ustadz Andika lah kemana pula dia? Yang lain boleh sharing. Masih ada Bu. Masih Oh, ada. masih ada. Stay Bu. Stay, Bu. Apa menantu mana? Orang di bawah ada tamu Bu. Apa? Lagi ada Orang di tamu? bawah ada tamu. Iya. Oh jangan. Jadi boleh menantu Boleh laki-laki. bilang nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aman. Aman. Baik mertuanya. Baik. Baik. Ganti bapak itu mertua tuh. Tidak. Iya Bu. Iya. Oke, ada yang mau disampaikan? Zadeni, Zameli, Jasindi, Zalima, Mister, Zahrian. Aman Bu, aman. Kalau untuk fasilitas Bu, Iya. seandainya boleh Bu, boleh nggak pasang satu CCTV di atas itu Bu, di kita Bu, di SMP. Oh gitu. Ya udah gini aja, nanti dana bos yang akan turun ini kita anggarkan aja satu ke situ ya. Ya Bu, satu kamera aja Bu, satu titik, soalnya yang atas memang nggak ada apa namanya Pengamanan. di mana. Titiknya nggak apa-apa, nanti dibuat dua, satu di dalam, satu ke arah tangga. Boleh. Ke arah tangga atau keluar ke halaman? Kalau Kalau halaman ada, halaman ada di di area luar. konsultasi dari atas ke kan itu ada apa namanya rambut panjang itu negara nampak. Oh gitu. Oh kalau di halaman ada yang dari punya SD ya? Ya kalau di Ya. aman Bu, Allah lah. Oh iya. Kalau Oh iya, halaman nggak apa-apa. SD, atas saja. Ya, biarlah nanti ada bapak di sini. Pokoknya minggu ini biar bapak bantu menyelesaikan semuanya, masalah keuangan SMP. Kita tertibkan semuanya bosnya,
termasuk semuanya nanti mungkin akan ada komunikasi dengan Ustadz Arif sama Zahalimah ya. Ya. Oke, baik semuanya. Yang lain ada? Aman Bu. Kalau nggak ada, Bang. Udah dikit Abang dah. Dikit aja Bang. Closing statement. Closing statement namanya, Ustaz. Iya Bu. Iya Bu. Semuanya on kan kameranya karena Bu Rian mau ngambil dokumentasi. Boleh nih. On. Senyum yang paling manis Ustazah. 1, 2, 3. Masya Allah, saya kirim di grup ya. Terima kasih. Ganti gaya. Ya Bang, ini closing statement Bang Likit. Jempolnya ya, terima kasih. Gaya bebas. 1, 2, 3. Masya Allah, gaya sebebas-bebasnya. 1, 2, 3. Masya Allah, terima kasih. Udah Bu. Nah, ini ada Bapak deh. Ayo, Ustadz Arif, silakan Bapak sedikit. Foto kami nampak dengan Bapak, Bu Yan? Ada Bu. Bapak agak ke belakang Silakan. dekat pantai sedikit Bu. Hehe. Oh, Bapak dekat pantai sudah sedikit. Ya. Kan, ini Pak. Ya, Bang. Ibu bilang closing statement, maka saya bilang closing statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ini Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi Ketua Yayasan, Ibu Buya Kepsek, Bapak Ibu Bu Rian terutama yang jauh-jauh datang dari Ya, siapa? Muko-Muko. Pak. Terima kasih sudah koordinasi dan memang kita Zakir Indafatin Zikro selalu kita saling mengingatkan karena itu sangat bermanfaat ya. Yang tidur jadi bangun, yang bangun tambah bangun biasa dari. Kemudian yang lupa jadi ingat, yang kurang semangat tambah semangat. Tapi alhamdulillah saya pun sering juga kontrol secara jauh dan dekat dan senang hati karena semakin kompak dan berkemajuan. Amin ya robbal alamin. Kemudian Bapak Ibu betul kata Ibu tadi, memang ya kita ke depan harus semakin solid karena ini sawah kita bersama ya Ustaz Aan ya. Inti dan Halimah, Ustaz Arif, kalian sawah kita bersama, di mana di tengah pasta betul khairat, di tengah persaingan yang semakin ketat. Kalau kita alhamdulillah iklan kita sampai sekarang positif, kita tidak ada pencitraan, tidak usah jual apa namanya promosi palsu, tapi kita apa adanya alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ketulusan keikhlasan ustaz-ustazah semua itu menjadi pembawa berkah di kehidupan pribadi, keluarga dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan keep communication, selalu jaga komunikasi yang baik. Ada hal-hal yang bisa diatasi, ada yang perlu dikonfirmasi ya. Kita semuanya alhamdulillah ulul albab, rata-rata sudah sarjana. Jadi pola pikirnya pun tentu makin bagus dan makin untuk. Sekiranya itulah Bapak Ibu, doakan mudah-mudahan ya rezeki kita makin barokah, makin melimpah. Amin ya rabbal alamin. Soalnya kita juga ingin ada kontribusi Pemkot lah untuk kesejahteraan sekolah, terutama kesejahteraan ustaz-ustazah semua, dan kita upayakan terus itu sehingga bisa nambah rezeki kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebab kita memang kalau ingin menaikkan uang SPP cukup berat juga melihat ekonomi orang tua kita sekarang ini. Tapi nggak dinaikkan, bagaimana pula ya. Makanya doakanlah mudah-mudahan ini ada Menkeu baru kita, ada dikucurkan walaupun dana pinjaman 200 triliun, mudah-mudahan itu mengembangkan ekonomi kita semuanya.
Amin. ya Bapak Ibu ya. Kemudian hal-hal lain lagi, silakan Bapak Ibu berkreasi. Sekolah merdeka belajar ya Bu Rian ya. Iya Pak. Sekali lagi saya ingatkan, kita anak-anak kita ini beda dengan SD, mereka sudah akan melewati masa-masa puber ya. Jadi dijaga perasaan mereka, jiwa mereka. Mereka sangat sensitif, mudah tersinggung dan mudah jatuh cinta, Ustaz Arif. Ya, satu sama lain. Makanya sering saya katakan, upayakan jangan ada kelas kosong. Bahkan setiap istirahat pun gantian mondar-mandir. Makanya kita ada guru piket ya. Guru piket itu fungsinya bukan duduk, tetapi melihat kelas kosong dan juga mengontrol anak-anak waktu istirahat, walaupun mungkin sambil lewat ya. Sambil gantian ya Ustaz Arif aja bisa. Ustaz Arif sebagai kepala kita patuh pada beliau. Ustaz Arif berhak umpamanya memerintahkan, tolong Zahlima, tolong Zahaan lewat sebentar ke setiap lokal, lihat anak-anak lagi istirahat. Ustaz Arif boleh memerintah lah saya katakan ya, supaya aman anak-anak. Jangan sampai ditinggalin mereka istirahat, ngumpul-ngumpul, kadang laki perempuan dan lain sebagainya ya. Kemudian hal-hal lain lagi ya, sekali lagi saya ingatkan, karena dunia pendidikan sekarang lagi disoroti, baik hubungan laki perempuan, siswa-siswi, zaman TikTok generation dan lain sebagainya, itu mudah-mudahan Al-Madani selamat dari berbagai macam fitnah digital ini ya. Digital ini bagus ya kuliahnya, tapi fitnahnya banyak. Fitnah digital namanya. Ya. Ya, itu kira-kira kuliah dan sekali dan Alta, siapa namanya? Halimah dan semua kita ya. Tetap semangat. Kami juga kita juga ada nanti nambah-nambah kaligrafi, olahraga dan sebagainya. Itu Ustadz Arif dan teman-teman guru-guru senior kita semua yang ada ini itu bisa juga memberikan usulan masukan kepada Usam dan saya ya. Seandainya ada yang berbakat untuk mengolah olahraga itu dan lain sebagainya, silakan. Ada yang berbakat kaligrafi, silakan. Kalau kita nambah tenaga berarti bagaimana teknisnya? Apakah anak-anak yang hobi kaligrafi bayar lagi kaligrafinya? Kalau kita berbagi lagi dari duit SPP yang ada itu otomatis mengurangi anggaran-anggaran kita lagi ya Ustaz ya. Itu nanti bisa disuruhkan ke Usam, ke saya, karena supaya pendampingan guru itu kalau memang ada yang guru yang menguasai, kita pada-padakan guru yang ada. Tapi kalau nggak ada lagi tapi kita memerlukannya, tentu kita harus menambahnya ya. Itu kira-kira Ustaz closing statement. Tetap semangat, semoga barokah, sehat semuanya. Sehat, Mang. Mudah-mudahan barokah dan Sehat, Mang. pertemuan kita ini semakin diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustaz, demikian kami juga silakan ada masukan dan sebagainya kalau ada hal yang sangat urgen ya, terbuka Pak. Tarik ya. Demikian saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Nampaknya matanya sudah sayup-sayup. Mari kita tutup kegiatan ini dengan bacakan hamdalah. See you again. See you again, Bu. See you again in the next time. In the next moment. Ya, Bu. Oh, kali saya. Oke, siap. Terima kasih banyak. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, Ustaz. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.